Ya, selamat malam dan selamat mendengarkan apa yang saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Ini ceritanya tentang masalah suku Batak. Suku Batak yang bermarga Sipahutar. Inilah sejarahnya yang mau saya ceritakan untuk bagi-bagi pengetahuan sebelumnya. Mana tahu ada yang salah, ada yang kurang dari penjelasan saya, dimohon maafkan, karena manusia tak luput dari kesalahan, kehilafan, kekurangan, dan kegantengan. Oke, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sejarahnya tentang Sipahutar. Sipahutar adalah salah satu marga yang ada pada suku Batak. Marga Sipahutar ini berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumut, Sumatera Utara. Sipahutar juga mempunyai cerita dan silsilah masing-masing. Dengan marga Sipahutar mempunyai sejarah tersendiri. Sipahutar mempunyai nenek moyang yang bernama Mata Sopia Langit. Mata Sopia Langit adalah Raja Marga. Sipahutar ini keturunan pertama yang membawa marga Sipahutar sampai saat ini. Menurut dari sejarah yang saya tahu dan dari sesepuh Sipahutar terdahulu, Raja Sipahutar mempunyai satu buah mata yang terletak di tengah-tengah kening. Berarti kalau diibaratkan film kartun tuh kayak musuhnya Avatar tuh lah, yang matanya 3 tuh, apa kayak film Dragon Ball kan ada itu, Tenshin Han, itulah dia seperti itu. Sejak kecil Mata Sopia Langit sudah belajar tentang perdukunan. Dengan kesaktiannya beliau ini sangat dikenal dan sangat ditakuti oleh banyak orang. Karena pengaruh kekuatannya ini juga, Mata Sopia Langit berkenalan dengan putri tulangnya, atau yang disebut Pariban, yang namanya Giring Panaitan Boru Hasibuan. Mak Hasibuan nih bah. Adapun tulangnya bernama Hasibuan Datu Rara dari kampung Janji Matogu, Porsea. Putri tulang inya ini di kemudian hari dipinang menjadi istrinya. Begitulah antara perpinangan Hasibuan Datu Dara ini. Konon tanah kelahiran si Raja Sipahutar berasal dari suatu kampung di pinggiran Danau Toba di sekitar kota Porsea. Itu kalau masalah desa Sipahutar nih ada itu di Google Map tuh. Kalau memang untuk teman-teman yang penasaran dengan desa Sipahutar tuh, coba diklik di Google Map tuh, bacaannya Sipahutar, nanti muncul dari situ. Dekat dengan Danau Toba dia. Ada pulaunya itu. Ada desanya lah, bukan pulau sih, desa sih sebenarnya. Jadi kita lanjutkan. Ayah dari si Raja Sipahutar bernama Datu Dalu dan mempunyai beberapa saudara yang berasal dari satu bapak. Adapun nama-nama saudara Raja Sipahutar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pasaribu Habeahan, Bondar Gorat. Kedua, Batubara. Ketiga, baru Sipahutar. Keempat, Matondang. Kelima, Tarihoran. Keenam, Harahap. Ketujuh, Gurning. Kedelapan, Saruksuk. 9, Parapat. Parapat ini istilah nama kayak desa Rantau Perapat tuh di Sumut tuh.
Yang ke-10 Tanjung. Bukan Tanjung Priok ya, Tanjung. Dan selanjutnya Raja Sipahutar mempunyai 3 orang anak dari Baru Hasibuan. Oh, pernikahan yang di bacaan sebelumnya tadi ya, yang awal tadi. Yang pertama anaknya Hutabalian atau Sulung yang disebut anak pertama. Hutabalian tidak mempunyai keturunan. Menurut ceritanya, Hutabalian dihukum oleh bapaknya, Raja Sipahutar. Ia ditiup oleh bapaknya sampai ke Bukit Simanuk-Manuk. Wah, inilah orang dulu nih, sakti-sakti. Itu ditiup, sempat bersin apa nggak melanting itu ke Maroke itu. Inilah semua dikarenakan sikap Hutabalian yang tidak terpuji. Oh, berarti agak bandel nih. Memang kalau Batak sih bandel-bandel sih, nggak ada yang Batak yang nggak bandel. Oke, selanjutnya anak yang kedua. Namora Sohatoan, anak kedua ini. Namora Sohatoan, tahun nih. Namora Sohatoan adalah anak kedua dari Raja Sipahutar. Dan inilah yang meneruskan marga Sipahutar sampai saat ini. Berarti yang pertama itu nggak meneruskan ya, karena udah ditiup. Yang ketiga Daulai. Ini yang anak ketiga dia. Adalah anak ketiga dari Raja Sipahutar. Dan pergi merantau ke daerah Tapanuli. Berarti Tapanuli Selatan, Mandailing. Setelah Sopiak Langit menghukum anak sulungnya, Hutabalian, Sopiak Langit sering merenung dan menyesali perbuatannya. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan Sopiak Langit pergi jauh dari kampungnya untuk melupakan kejadian menyedihkan tersebut. Ketika dia pergi dari kampungnya dan meninggalkan istrinya, Baru Hasibuan, namun kedua anaknya yang lain turut dibawa, Namora Sohatoan dan Daulai. Berarti anak kedua sama ketiga. Mereka bertiga berpetualang selama berhari-hari, berjalan di daerah yang tak bertuan dan tak bernama. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka berhenti di suatu tempat dan mendirikan para-para atau menara kayu. Berarti kayak pondasi-pondasi rumah tuh lah, sebagai tempat untuk mereka tinggal. Di sanalah ia berladang sampai membesarkan kedua anaknya. Kampung inilah yang kemudian bernama Desa Sipahutar, atau sekarang Kecamatan Sipahutar. Karena Raja Sipahutar yang bergelar mata Sopiak Langit lah yang merintisnya. Setelah kedua anaknya dewasa, si bungsu Daulai merantau ke daerah Tapanuli Selatan, Sipiro, Angkola, sampai ke Mandailing. Dari daerah inilah kemudian berkembang luas marga Daulai dan berdiaspora sampai hari ini. Sedangkan anak yang kedua, si Namora Sohatoan, menetap di kampung itu. Berarti dia menetap aja di kampung Sipahutar tuh. Sampai akhirnya dia menikah dan memiliki 2 orang anak, yaitu Namora Tongguon atau si sulung, kedua Paung Bosar. Paung mak. Dalam perjalanan hidup Sopiak Langit selama di kampung Sipahutar, ia memiliki banyak cerita dan dongeng. Ada yang menggambarkan jika ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ia memiliki seperti ilmu kebal. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah dukun sakti mandraguna yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Oh, berarti kayak sekarang nih. Kayak yang obat-obat tradisional tuh. Dan masih banyak juga pekerjaan-pekerjaan positif lainnya. Tetapi di balik kehebatannya itu, ada juga pekerjaan atau sikap yang kurang terpuji, seperti mengambil istri orang lain untuk menjadi istrinya melalui kekuatan yang dimilikinya.
Memang kalau untuk zaman dahulu sih mayoritasnya ya bisa dibilang kayak mana ya? Dia memakai hukum alam. Siapa yang terkuat, dialah yang sebagai rajanya. Ya begitulah hutan rimba lah istilahnya. Kita lanjutkan kembali. Sopiak Langit meninggal secara alamiah di desa Sipahutar di kemudian hari di tahun 1971. Oleh keturunan Sipahutar dibuatlah makam resmi beserta tulang belulang istrinya. Baru Hasibuan yang diambil dari Rajan Jimatobu Porsea itu. Oh, berarti udah 1971. 1971 berarti kelahiranku masih direncanakan itu. Adapun cerita dari kedua cucu Sophia Langit yang bernama Namora, Tongguan, dan Paung Bosar. Oh, ini anak yang dari anak ke berapa tadi ya kalau nggak salah ya? Anak kedua. Anak kedua. Berarti cucunya dari anak yang kedua. Meninggalkan desa. Mereka meninggalkan tanah dan harta warisan yang dititipkan ke marga Silitonga. Sangkut juga ke Silitonga, bah. Dan inilah yang di kemudian hari sampai dengan hari ini tidak ada lagi keturunan Sipahutar di desa tersebut, melainkan diganti dengan keturunan Silitonga. Aduh, itulah kalau dalam suku Batak nih. Kalau seandainya perempuan yang marga Sipahutar, sedangkannya laki-lakinya Silitonga, jadi ya anak-anaknya itu nanti dari Sipahutar sama Silitonga nih ikut bapaknya yang bermarga Silitonga. Sedangkan yang perempuannya nggak ada lagi tuh. Udah mati tuh istilahnya, udah putus. Demikian, Raja Sipahutar tersebar ke seluruh negeri yang kemudian sampai ke kota-kota besar hingga luar negeri. Jadi Sipahutar ini mempunyai 9 keturunan. 9 keturunannya di antara yang lain itu ini keturunan dari Namora Tongguon. Ada 5 orang. Pertama Ompu Mandola yang bertinggal di daerah Lobusingkam, Sipoholon, Tarutung, Garoga. Anak yang kedua Ompu Sahata. Tinggalnya di Labusingkam, Pagar Batu, Persingkaman atau Banuaji. Yang ketiga Ompu Rido di Parsoburan, Garoga, Labuhan Batu. Oh, Labuhan Batu berarti Laburatu disingkat. Yang keempat Ompu Partuhoran. Tinggalnya di Tarutung, Siborong-borong, Sibolga. Inilah di Tarutung, Siborong-borong, Sibolga. Jadi dari tiga tempat ini itulah desa Sipahutar tuh, nggak jauh dari situ. Yang kelima anaknya Ompu Raja Silaing, bertinggal di Pagar Batu, Adian, Koting, Pinang Sori, dan Pahai. Jadi keturunan dari Paung Bosar ada 4 orang, yaitu Ompu Bela, Ompu Porhas, Sohaunangan, Ompu Raja Jokas Ulu Balang. Keempat, Ompu Namora Sojuangon. Oh, berarti 9 dia keturunannya. Itulah dari sejarahnya marga Raja Sipahutar ini ya. Sejarah Sipahutar. Jadi kalau memang ada yang kurang dari sejarah yang saya ketahui, mohon dimaafkan. Namanya manusia ya kan, memang pengetahuan tak terbatas, tapi
pencarian itu terbatas. Apalagi di zaman sekarang nih, semuanya udah teknologi, nggak ada lagi sejarah cerita ke cerita dari sesepuh kumpul-kumpul, nggak ada lagi tuh, udah kurang. Paling ya di daerah-daerah lain lah. Kalau di daerah sini agak sulit lah, karena kebanyakan teknologi yang paling utama. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, dimohon dimaafkan. Kita akhiri dengan bacaan Shadaqallahul Adzim. Jangan lupa ditonton, di-subscribe. Kalau di like, ya bagi yang suka di like. Kalau enggak ya enggak usah. Terima kasih.